Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah puas nontonnya? Paham arti dari yang disampaikan? Kisah siapa sebelum ini? Oke. Sultan Mehmed II atau Al-Fatih, sama saja Sultan. Siapa Muhammad Al-Fatih, teman-teman? Adalah seorang tokoh Islam Utsmani, betul, 21 tahun yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Hebat atau tidak? Oke, nanti saya coba elaborasi lagi, saya coba detail-detail dari kisah tadi coba saya sampaikan, teman-teman. Oke, stop dulu ngobrolnya. Stop dulu atau kita gantian, saya yang duduk, teman-teman yang di sini. Ya, coba fokus dulu. Oke, baik teman-teman, gini. Oke. Ya, jadi film tadi itu sebetulnya hanya ringkasan ya teman-teman, hanya ringkasan. Di film YouTube-nya itu sebetulnya panjang 2 jam lebih, tapi itu kan jadi review film. Maka ada bagian-bagian yang sebetulnya menurut saya penting tapi tidak dimunculkan. Saya pribadi tidak pernah nonton filmnya, teman-teman. Saya tahu kisah Muhammad Al-Fatih itu dari baca buku plus dari guru-guru saya dari ahli sejarah. Terus saya nggak pernah nonton filmnya karena saya lebih suka itu baca. Karena baca itu saya bisa mengimajinasikan sendiri, memvisualisasikan peristiwa itu, ya. Dari film yang tadi, teman-teman, bukan tidak bagus-bagus, sangat bagus sekali. Minimal kalian sudah kenal bahwa ada tokoh Islam yang namanya Muhammad Al-Fatih. Ya, ada tokoh Islam yang real, benar-benar ada, namanya Muhammad Al-Fatih. Tapi memang filmnya karena singkat, jadi rasa dramatisnya itu kurang. Kemudian hegemoniknya juga agak tidak terlihat kemegahannya. Jadi penting untuk saya nanti elaborasi apa maksud atau ibrah dari film Muhammad Al-Fatih tadi. Tapi sebelum masuk sejarah itu, tapi saya mau mulai dari sini, teman-teman. Hari ini problematika kita, problem atau masalah atau tantangan anak-anak muda itu adalah krisis identitas. Krisis identitas. Jadi anak-anak muda sekarang itu nggak tahu siapa dirinya, nggak kenal agamanya, nggak tahu dari mana dia berasal. Ya, kenapa bisa krisis identitas? Salah satu sebabnya, variabelnya adalah tidak punya tokoh yang diidolakan. Hari ini banyak bully, banyak anak-anak muda yang tawuran, berbuat jahat. Ya wajar aja. Idolanya artis-artis yang nggak jelas, artis-artis Indonesia, artis Korea. Habis ini saya diserang kayaknya. Oke, jadi harusnya orang Islam punya identitas sebagai Muslim yang bagus, itu ya teman-teman. Jadi kehilangan identitas itu berbahaya. Kalian tidak punya tokoh yang diidolakan. Kalau saya tanya, seberapa banyak teman-teman yang di sini mengidolakan tokoh Islam? Saya tanya random aja, pasti nggak akan menyebutkan tokoh itu tokoh Islam. Paling Messi, Ronaldo, terus siapa lagi? Yang Korea siapa yang Korea? Taehyung, Gus Samsudin. Itu aja. Ya, jadi teman-teman gini, dalam psikologi itu kan siapa yang diidolakan itu mempengaruhi kepribadian. Ya, ada celebrity worship namanya, penghambaan terhadap tokoh-tokoh. Jadi cara jalannya, cara ngomongnya itu jadi seperti idolanya banget gitu. Dan ini yang harus kita ubah. Orang Islam sekarang banyak tapi kayak nggak ada kualitasnya, ya.
Muhammad Al-Fatih dimunculkan supaya kalian bisa mengidolakan. Memang luar biasa sekali teman-teman Muhammad Al-Fatih. Nah, tadi saya balik sedikit. Kenapa tidak mengidolakan tokoh? Karena tidak belajar sejarah. Kalau dalam dunia apa ya, orang-orang yang menekuni sejarah itu ada kalimat gini. Kalau ada orang yang tidak menyukai sejarah, itu adalah kejahatan, teman-teman. Karena sejarah itu tidak bisa dilepaskan dari hidup kita. Selalu ada bagian dari hidup kita itu sebagai sejarah. Terutama orang Islam. Orang Islam itu penting melihat perjuangan Rasulullah. Anak sekarang kalau ada masalah itu pasti bilangnya move on. Move on itu bukan melupakan masa lalu, teman-teman. Itu terminologi yang salah. Move on itu adalah belajar dari masa lalu untuk memperbaiki masa depan. Itu move on namanya. Move on itu bukan serta-merta kita langsung melupakan masa lalu. Nah, kemudian pentingnya belajar sejarah apalagi selain kita bisa tahu tokoh yang bisa kita idolakan. Yang kedua adalah sejarah itu bisa memprediksi masa depan, teman-teman. Percaya atau tidak? Percaya atau tidak, teman-teman? Dengan belajar sejarah kalian bisa memprediksi masa depan. Ya, jadi orang yang belajar sejarah itu orang pasti cerdas. Karena di dalam Al-Quran itu lebih dari 1500 ayat yang membahas tentang kisah. Dan padanan katanya setiap ada kisah itu dengan akal, dengan pikiran. Ya, jadi penting sekali belajar sejarah itu, teman-teman. Nah, tadi saya balik ke sejarah itu bisa memprediksi masa depan. Karena kalau kata orang Barat itu history repeat itself. Jadi sejarah itu selalu mengulang dirinya. Kita tinggal lihat polanya aja. Polanya seperti apa? Dan itu kita bisa selesaikan dengan belajar sejarah. Muhammad Al-Fatih, teman-teman, salah satu tokoh yang saya idolakan juga. Karena sangat luar biasa, teman-teman. Anak muda, 21 tahun, anak sultan. Ya, ini anak sultan, teman-teman, bukan anak orang-orang biasa. Ini anak sultan, 21 tahun bisa menaklukkan Konstantinopel. Konstantinopel itu apa, teman-teman? Atau kota apa sekarang? Istanbul. Istanbul itu di mana? Turki. Turki di? Perbatasan antara Eropa sama Asia. Jadi tempat ini sangat strategis sekali, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi Muhammad Al-Fatih itu jadi tokoh yang harusnya kalian idolakan. Hari ini lebih banyak orang yang suka dengan Avengers dibandingkan dengan tokoh Islam Muhammad Al-Fatih. Yang sebelum nonton film hari ini tahu Muhammad Al-Fatih siapa? Tunjuk tangan coba. Yang tahu Muhammad Al-Fatih? Oke, Rezan E5. Zan, maju Zan, tahu Zan. Ayo sebut Zan. Oke, Rezan, sebelum nonton film ini tahu Muhammad Al-Fatih? Tahu aja sih, Pak. Siapa Muhammad Al-Fatih tahu kamu? Anak sultan, Pak. Anak sultan. Anak sultan. Tapi kisahnya nggak tahu, Zan? Enggak, Pak. Oke. Selama ini yang kamu idolakan tokohnya siapa, Zan? Ini harus betul. Nggak apa-apa. Saya apa ya, Pak? Siapa? Jungkook, Pak. Jungkook. Saya nggak tahu sih siapa abang-abang itu, tapi ya sudah. Sudah, Zan, makasih, Zan. Oke, teman-teman, di video tadi sebetulnya lebih dramatis dibandingkan di video itu ya. Video itu tidak terlalu dramatis sebetulnya.
Saya mau tunjukkan dulu teman-teman, lihat di layar masing-masing. Ini peta Konstantinopel di tahun itu, di abad ke-15 ya. Ini peta Konstantinopel, ini Konstantinopel teman-teman. Jadi bentuknya kayak segitiga gitu. Tembok tadi, Wall of Constantine itu di mana? Itu di sini. Ini yang tembok diserang tadi itu teman-teman. Diserang senjata-senjata tadi itu di sini. Nah sebetulnya serangan dari pasukan Al-Fatih itu dari 3 sisi teman-teman. Pertama dari sini, dari Wall of Constantine, kemudian dari selatan dari Laut Marmara, kemudian dari Selat Bosporus. Jadi ada 3 serangan. Tapi tadi yang dilihat kan cuma dari sini. Yang dari bawah, dari Laut Marmara, kenapa gagal? Padahal Muhammad Fatih itu bawa hampir 400 kapal perang. Kemudian Konstantinopel hanya punya 45 kapal perang. Menang yang mana? Menang yang? Nyatanya pasukan Al-Fatih hancur total di situ. Kenapa? Karena beda spesifikasi kapalnya. Kapalnya Muhammad Al-Fatih dan pasukannya itu bireme. Bireme itu lebih kecil. Kalau yang punyanya Konstantinopel itu galeon. Galeon itu lebih besar teman-teman. Jadi hancur berantakan. Nah di sini kemudian mau masuk ke Golden Horn lewat Selat Bosporus. Ini Selat Bosporus, ini Golden Horn. Mau masuk sini, tadi teman-teman nyimak nggak ada sebuah rantai besar yang dipasang? Dan itu betulan. Rantainya itu besar, kalau untuk menghalau Godzilla pun bisa itu. Dan itu betul-betul besar rantainya. Sampai sekarang masih ada. Jadi kapal tidak mungkin bisa lewat di situ. Jadi satu-satunya memang nyerang lewat sini. Maka tadi diserang lewat sini. Tapi hasilnya apa tadi teman-teman? Gagal. Padahal Muhammad Al-Fatih itu sudah membuat satu meriam yang jadi meriam bersejarah, namanya Basilika atau the Turkish Bombard namanya. Itu meriam terbesar yang ada saat itu teman-teman. Yang dibuat oleh Orban. Tadi di film namanya Urban, tapi lebih dikenal Orban. Orban itu ahli senjata dari Hungaria, ya, dan ahli senjata dari Hungaria membuat sebuah senjata yang begitu besar. Kenapa tadi bisa kalah? Teman-teman tadi nyimak nggak bahwa reloadnya itu terlalu lama? Ya betul ya. Jadi mengisi ulang terlalu lama karena gesekannya terlalu panas antara besi sama itunya. Ya. Meriam ini punya efek yang luar biasa teman-teman sebetulnya. Karena Muhammad Al-Fatih ini ahli fisika juga. Dia ngitung kalau massa seberat ini kemudian ditembakkan dengan akselerasi secepat ini, pasti impactnya sekian. Ya kurang lebih gitu ya. Dia sudah hitung, tapi tetap gagal. Karena Muhammad Al-Fatih agak lupa bahwa dulu itu pakai besi. Besi itu daya geseknya itu panas. Itu ya teman-teman. Di Golden Horn nggak bisa masuk, di sini nggak bisa masuk, di situ nggak bisa masuk. Lewat mana? Golden Horn tadi ada rantai. Sebelah sini tembok Konstantin nggak bisa dihancurin karena dibangun terus. Lewat Laut Marmara nggak bisa. Kapal perangnya jauh kalah. Lewat mana? Lihat mana? Muter mana? Muter ke mana? Muter di sini. Ini kan bukan perapatan teman-teman. Ini jauh di sananya itu, masuk negara lagi. Kalau perempatan ya enak aja putar balik kan. Kira-kira lewat mana? Timur, selatan, barat, utara, lewat mana? Tembok lagi? Enggak. Di saat pasukan Al-Fatih itu sudah mulai menyerah teman-teman. Nah tadi ada Samseddin, itu sebetulnya Aksamsuddin namanya. Aksamsuddin, tadi kan ada Syekh Agung Samseddin ya. Tapi kalau orang Islam itu mengenalnya Aksamsuddin, itu guru spiritualnya Muhammad Al-Fatih. Dia memberi semangat ya. Dan ada satu kalimat yang cukup terkenal dari Muhammad Al-Fatih. Dia bilang gini, ini buat teladan teman-teman semua. Jangan bilang tidak mungkin, kata Muhammad Al-Fatih, kalau kalian belum mati karena mencobanya. Jangan bilang tidak mungkin kalau kalian belum mati untuk mencobanya. Paham gak teman-teman? Artinya akan selalu ada peluang kalau kita berusaha.
Semangat Al-Fatih ini yang harusnya kalian imani, harusnya kalian ikuti, teman-teman. Ya. Nah, terakhir saya tanya, lewat mana akhirnya bisa kalah Konstantinopel? Teman-teman lihat di sini ada Galata nggak? Iya. Oke. Galata itu bukit 60 meter. Bukit 60 meter. Kira-kira Muhammad Al-Fatih lewat mana? Di saat pasukan sudah menyerah semua, Muhammad Al-Fatih bilang, kita angkat kapal kita lewat Galata. Kata penasihat-penasihatnya, misalnya Khalil Pasha itu salah satu penasihat ayahnya, tapi dia sudah disogok oleh Konstantinopel. Jadi dia selalu membuat negatif. Kata Muhammad Al-Fatih, naikkan kapal perang kita lewat Galata. Mungkin nggak? Logikanya nggak mungkin. Bagaimana mungkin kapal bisa lewat sini, lewat Galata? 60 meter, bro. Faktanya ini sangat luar biasa. Ini yang makanya sampai sekarang saya tuh salah satu tokoh yang saya idolakan itu Muhammad Al-Fatih. Dalam satu malam 72 kapal perang pindah dari Selat Bosporus ke Golden Horn. Dalam satu malam, bayangin, lewat bukit di sini. Jadi kapal-kapal itu disandarin ke Selat Bosporus, kemudian naik ke sini, dia masuk sini. Rantainya di sini, teman-teman. Rantai di sini kan nggak bisa lewat dari sini. Jadi dipotong dari sini, lewat bukit masuk sini, masuk di Golden. Di sini ada pasukan nggak? Nggak ada. Karena ini satu-satunya tempat di Konstantinopel yang aman. Yang terjadi apa? Bagi-bagi semua pasukan Konstantinopel kaget. Luar biasa nggak, teman-teman? Ada ide 21 tahun, anak muda mau nyebrangin kapal lewat gunung, lewat bukit. Kenapa? Iya. Nah, ini artinya apa? Dia yakin atas apa yang dia perjuangkan, teman-teman. Nah, ini harus kalian jadikan inspirasi. Masuk ke sini, kemudian kagetlah yang dari sini, dari timur, dari barat masuk ke sini. Jadi lari semua sini, yang di sini dihajar lagi. Yang di sini nggak bisa dibangun, pasukan masuk, di sini juga masuk. Detik-detik penaklukan Konstantinopel itu, teman-teman. Jadi di satu malam di 29 Mei 1453 itu pas ditaklukkannya. Tapi malamnya itu kan sudah masuk ke situ ya, teman-teman. Jadi ada 3 pasukan yang dikirim oleh Muhammad Al-Fatih. Pertama itu pasukan Azab. Pasukan Azab itu pasukan jomblo. Ini serius, teman-teman. Ini pasukan jomblo yang dikirim duluan. Karena dipikirnya kalau mati pun gak ada yang nyariin, gitu kan? Ya, namanya jomblo. Jadi biasanya kalau jomblo itu kan ditanya kapan nikah, itu kan rasanya mau mati kan. Jadi mendingan mereka mati duluan, tapi mati syahid. Ya, jadi itu, teman-teman. Pasukan pertama nggak membawa kemenangan, pasukan kedua dikirim pasukan reguler, masih belum dapat kemenangan sampai mau matahari terbit dikirim pasukan terakhir namanya Janissary. Janissary itu adalah pasukan elit dari Muhammad Al-Fatih. Dan hasilnya apa? 29 Mei 1453 Konstantinopel runtuh. Itu luar biasa sekali, teman-teman. Lebih dari 1000 tahun tempat paling aman di muka bumi tidak pernah jebol, dan di hari itu jebol oleh Muhammad Al-Fatih. Hebat nggak, teman-teman? Hebat nggak Muhammad Al-Fatih? Hari ini saya pesimis ada anak 21 tahun bisa sehebat Muhammad Al-Fatih. Kita tidak bisa mengikuti apa yang dilakukan, tapi kita bisa mengambil kebaikan-kebaikan, hikmah-hikmah dari Muhammad Al-Fatih. Itu ya, teman-teman. Harusnya kalian lebih cinta dengan Muhammad Al-Fatih dibandingkan Spider-Man. Harusnya kalian bisa lebih cinta dengan Nabi Muhammad dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain. Siapa? Reza tadi, Jungkook tadi. Jungkook itu belum selamat dunia akhirat, teman-teman. Nabi Muhammad itu bisa memberikan syafaat bagi kita. Jadi itu jauh lebih penting mengidolakan tokoh.
Ya, jadi ini penaklukan yang sangat luar biasa. Kalian harus ingat, ini keramat ya, 29 Mei 1453, di mana runtuhnya Konstantinopel oleh seorang anak muda namanya Muhammad Al-Fatih. Nah, terakhir teman-teman, dari kisah Muhammad Al-Fatih, siapa yang paling hebat? Siapa? 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 Hasan, Pak. Kenapa Hasan? Ya jago, Pak. Jago, Pak. Jago. Oke. Dari kisah Muhammad Al-Fatih, tahu nggak siapa aktor di belakangnya? Siapa yang mastermind-nya? Yang paling hebat siapa? Kalau jawabnya Allah ya memang nggak bisa disangka lagi sih. Tapi siapa? Tahu nggak teman-teman? Bukan Muhammad Al-Fatih. Ayahnya. Bukan ayahnya. Samsudin punya peran tapi tidak jadi yang di hierarki paling atas. Siapa yang jadi peran utama mastermind dari penaklukan Muhammad Al-Fatih? Manusia sempurna yang hidup jauh sebelum Muhammad Al-Fatih. Namanya Nabi Muhammad SAW. Alasannya kenapa? Karena Rasulullah di tahun 627 Masehi saat perang Khandaq kemudian ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, karena di masa lalu itu cuma ada dua kota penting, dua kota indah, satu Roma, satu di Konstantinopel. Kemudian ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kota mana dulu yang akan ditaklukkan? Lagi perang ditanya, mau naklukkan yang mana lu? Kemudian Rasulullah jawab, yang akan ditaklukkan terlebih dahulu adalah kotanya Heraklius. Kotanya Heraklius itu adalah Bizantium, kalau sekarang namanya Konstantinopel. Jadi Rasulullah itu sudah menjanjikan kemenangan pada orang Islam. Kalian yakin nggak sama Nabi Muhammad? Maka ketika Nabi Muhammad Rasulullah itu memberikan hadis-hadis itu, yang percayai, ikuti teman-teman. Lihat Muhammad Al-Fatih. Ratusan tahun berikutnya dari 627 sampai 1453 menegaskan bahwa Rasulullah adalah benar-benar utusan Allah. Karena beliau sudah bilang, kota Heraklius akan jatuh dan jatuh pada tangan muslim. Dan itu betul. Sekarang ada di tangan Islam. Sekarang Turki salah satu ikonnya itu Hagia Sophia, teman-teman. Hagia Sophia itu indah sekali, teman-teman. Jadi ketika Muhammad Al-Fatih masuk dari Gate of Carisius namanya, jadi dia masuk dari situ, kemudian dia masuk ke masjid itu pertama. Dan itu sangat indah sekali, teman-teman. Jadi pada intinya itu banyak inspirasi yang bisa kita ambil dari Muhammad Al-Fatih. Jangan pernah menyerah. Kalau yang kita yakini benar, ya ikuti. Dan penting mengidolakan tokoh. Muhammad Al-Fatih itu mengidolakan tokoh-tokoh dari para sahabat-sahabat para Rasulullah, perjuangan Rasulullah. Maka beliau jadi punya daya juang. Anak sekarang dikasih tugas dikit aja kayak orang yang paling teraniaya di muka bumi. Saya tidak ingin sekolah lagi karena sekolah ini menyiksa mental saya. Padahal cuma dikasih tugas sedikit. Paris kadang-kadang ya. Jadi itu ya teman-teman, harus mengidolakan tokoh Islam. Siapa yang kalian idolakan itu mempengaruhi hidup kalian, teman-teman, mempengaruhi gaya hidup kalian, mempengaruhi sikap kalian. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan atau gimana Pak David? Gimana? Oh sudah, apa-apa. Jadi itu ya teman-teman. Mulai sekarang tunjuk tangan siapa yang jatuh cinta sama Al-Fatih. Tunjuk tangan coba. Yang perempuan gak ada yang jatuh cinta sama Al-Fatih. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Jatuh cinta itu memang tidak bisa dipaksakan. Asik. Betul. Tidak bisa dipaksakan. Jadi minimal kita harus kenal dulu.
harus kenal dulu, kemudian baru kita bisa jatuh cinta. Tapi jatuh cintalah pada orang yang baik, jatuh cintalah pada sesuatu yang baik. Itu ya teman-teman. Nanti ketika sudah jatuh cinta, baru logikanya kadang-kadang hilang juga. Ada lagi teman-teman? Yang penting itu ya, cinta kalian sama agama, cinta kalian sama Tuhan, sama para tokoh Islam, itu harus diperkuat. Oke, sebentar teman-teman, sebentar aja. Jadi saya tuh selalu bilang gini, cinta itu satu-satunya rasa yang murni, yang harusnya itu selalu membawa dalam kebaikan, ya. Meskipun kadang-kadang cinta itu tidak selalu butuh logika. Justru menurut saya kalau masih pakai logika itu bukan cinta, gitu ya teman-teman. Cinta itu ketika kalian tidak bisa menemukan alasan kenapa kalian cinta, ya. Tapi kalau kalian masih menemukan alasan kenapa kalian cinta, itu bukan cinta. Itu ya teman-teman. Jadi kalau cinta sudah tidak ada alasan. Kalian disuruh Allah ngapain aja ya ikuti aja. Oke. Ya, jadi masuk akal atau tidak, kalau sudah cinta ya cinta gitu ya. Makanya orang jatuh cinta itu kadang-kadang bodoh, dan banyaknya juga bodoh ya, tapi ya wajar saja. Yang paling penting itu cinta pada Tuhan, cinta pada agama, cinta pada Rasulullah, pada tokoh-tokoh Islam. Boleh suka dengan yang lain, nggak masalah, tapi jangan terlalu berlebihan ya. Itu ya teman-teman. Saya harap gini, generasi muda ini bisa berkontribusi atas kemajuan bangsa. Malah jangan ngerepotin kami lagi ya. Di masa depan tuh kalian itu kan jadi pemimpin. Kalau kalian jadi pemimpinnya tidak amanah, itu kan jadi ngerepotin rakyat semuanya ya. Mudah-mudahan kalian bisa lebih mendapatkan logik daripada gimmick ya teman-teman. Udah balik belum? Oke, saya rasa itu teman-teman. Muhammad Al-Fatih, kalau kalian mau lihat lengkapnya lihat saja di YouTube atau baca buku dan sebagainya. Tapi perjuangannya luar biasa sekali. Itu ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan bisa menumbuhkan kecintaan kita terhadap tokoh Islam. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.